Tahukah Anda bahwa iblis tidak diusir dari surga karena kurangnya ilmu atau ibadah, melainkan karena satu penyakit hati yang tanpa sadar mungkin sering kita pelihara hari ini? Berdasarkan kitab suci dan riwayat sejarah agama, iblis dulunya adalah makhluk yang sangat alim dan taat. Namun semua itu runtuh dalam sekejap karena sebuah penyakit batin yang mematikan. Kisah ini bukanlah sekedar cerita masa lalu, melainkan peringatan keras bagi kita semua tentang bahaya tersembunyi di balik perasaan lebih baik dari orang lain. Menurut ajaran agama, iblis memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara para malaikat. Ibadahnya tidak tertandingi, dan ilmunya membentang seluas samudra. Ia hidup dalam ketaatan selama ribuan tahun, bersujud dan memuji kebesaran Sang Pencipta. Berada di lingkungan paling suci, tidak ada yang meragukan tingkat keimanan iblis pada saat itu. Namun, di balik ibadah fisik yang luar biasa tersebut, terdapat benih kesombongan yang tertidur di dalam hatinya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan menghancurkan segalanya. Ujian terbesar itu datang ketika Sang Pencipta memutuskan untuk menghadirkan sebuah ciptaan baru ke alam semesta. Berdasarkan riwayat, manusia pertama, yaitu Adam, diciptakan dari segumpal tanah. Disinilah logika iblis mulai bermain. Ia membandingkan asal mula penciptaannya yang berasal dari api yang menyala dengan tanah yang dianggapnya kotor, gelap, dan hina. Perasaan bahwa api lebih mulia, lebih bercahaya, dan lebih kuat dibandingkan tanah, memicu lahirnya sebuah argumen rasional yang bersumber dari keangkuhan absolut yang bersarang di relung batin terdalamnya. Maka turunlah perintah mulia dari Sang Pencipta kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat yang suci tanpa ragu langsung bersujud. Namun, iblis menolak. Ia merasa bahwa dirinya jauh lebih pantas dihormati karena tercipta dari unsur yang diklaimnya lebih agung. Inilah momen pertama kalinya kesombongan dideklarasikan di alam semesta. Sebuah pembangkangan terang-terangan yang tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari rasa superioritas tanpa dasar dan ilusi kemuliaan diri sendiri. Akibat dari sikap angkuh tersebut sangatlah fatal. Berdasarkan kitab suci, iblis langsung diusir dari kedudukannya yang mulia. Segala amal ibadah yang telah ia kumpulkan selama ribuan tahun hangus tak tersisa, layaknya debu yang ditiup angin badai. Kesalahan iblis bukanlah karena ia tidak mengetahui keberadaan Tuhan atau menolak keberadaannya, melainkan ia menolak tunduk pada ketetapannya karena ego. Iblis mengajarkan kepada kita bahwa ilmu yang tinggi tanpa dibarengi kerendahan hati justru akan menjadi jalan pintas menuju kebinasaan yang abadi. Sekarang, mari kita kontraskan kisah ini dengan ujian yang menimpa manusia pertama. Adam pun dihadapkan pada sebuah godaan yang berat, dan pada akhirnya tergelincir melakukan sebuah kesalahan. Beliau memakan buah yang telah dilarang untuk didekati. Jika kita perhatikan secara mendalam, keduanya sama-sama melakukan pelanggaran terhadap perintah Sang Pencipta. Iblis melanggar perintah sujud, sementara Adam melanggar perintah larangan memakan buah. Namun, yang membedakan nasib dan derajat keduanya untuk selamanya adalah bagaimana cara mereka merespons kesalahan tersebut. Saat menyadari kehilafannya, Adam tidak mencari pembenaran. Ia tidak menyalahkan iblis yang telah menggodanya. Ia juga tidak menyalahkan takdir yang telah digariskan. Sebaliknya, Adam menunjukkan sikap yang luar biasa mulia. Ia tertunduk penuh kerendahan hati dan meratap, mengakui secara kesatria bahwa dirinya telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Sikap berani mengakui kelemahan dan memohon ampunan inilah yang membuat derajat Adam kembali diangkat. Kerendahan hati yang murni
telah menyelamatkannya dari jurang keputusasaan yang dialami oleh iblis. Inilah pelajaran termahal yang bisa kita petik dari perbandingan dua makhluk ciptaan Tuhan ini. Kesombongan yang berbalut ilmu dan ibadah adalah penyakit hati yang sangat halus. Seringkali membuat kita merasa berhak merendahkan orang lain. Padahal, sebutir debu kesombongan di dalam dada sudah cukup untuk menghalangi seseorang dari ampunan dan rahmat-Nya. Mari kita selalu membersihkan hati dan menata niat kita. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat angkuh dan selalu diberikan kebesaran jiwa untuk mengakui kelemahan diri dengan penuh kerendahan hati.